Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mawardi. Ya, hari ini kita ketemu lagi di acara kesayangan kita yang hadir setiap hari Selasa jam 9.30 sampai secapeknya. Kalau capek 10.30 selesai, kalau enggak kita lanjutin terus. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber dengan tema yang mungkin semua orang banyak keluhan, banyak yang diderita sama semua, saya juga. Jadi keluhan yang orang-orang banyak pertanyaan, banyak mau tahu tentang tema kita hari ini. Tema yang menarik tentang pengaruh kolesterol pada kesehatan jantung. Ya, di samping saya telah hadir orang narasumber yang ahli di bidangnya, seorang ahli kolesterol ya dok ya. Sebetulnya Dokter Bara kita nunggu bintang tamunya loh. Ini belum datang. Ini bintang tamunya siapa ini? Sama gambarnya. Ini bintang tamunya belum datang. Oh, jadi bintang tamunya belum ya dok ya? Ini baru asistennya. Iya. Ini saya sangat menghargai loh. Ini yang membuat foto ini luar biasa. Mungkin bisa hubungi sekian untuk edit foto maksimal ya. Sama, saya juga sama dok. Jadi memang kita korban di balik kamera jahat ya dok ya. Tidak apa-apa, itu kami harus akui appreciate yang luar biasa. Oke, saya Dokter Rati. Yang kira-kira sebelum 10 tahun sebelum Masehi foto saya seperti itu. Nah, ini dia. Dokter Ratih Trikusuma Dewi, spesialis penyakit dalam. Yang fotonya sudah sangat berubah menurut beliau ya. Ya. Jadi Dokter Ratih ini merupakan dokter penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Dr. Muardi. Jadi beliau memang banyak ya dok ya ketemu orang-orang kolesterol setiap hari ya dok ya? Ya, salah satunya. Karena kan memang penyakit kan banyak. Kebetulan saya sebetulnya mendalami seorang nefrologis ya, KGA. Jadi saya berhubungan dengan gagal ginjal. Tetapi untuk menjadi pasien gagal ginjal itu prosesnya banyak. Jadi proses untuk menuju ke penyakit ginjal kronis itu juga salah satunya gangguan untuk metabolisme lemak, diantaranya kolesterol ya. Ya, jadi panjang prosesnya dan ini salah satu aktor di baliknya. Bener ya dok ya? Jadi salah satu aktor yang bisa menjadi gagal ginjal, kemudian yang kita bahas hari ini dari jantung, gagal ginjal, terus gangguan-gangguan mungkin gangguan-gangguan kesehatan yang lain ya dok ya? Iya. Oke dok. Biasanya ini topik yang paling senang nih kalau pasien atau berobat ke dokter, dok, makanan yang tinggi kolesterol, makanan yang menurunkan kolesterol, makanan yang menghilangkan gitu ya. Gimana dok caranya lah itu? Nah itu dia. Itu yang akan kita bahas hari ini Sobat Muardi. Jadi Sobat Muardi sekalian jangan kemana-mana. Selama 1 jam ke depan kita bakal berbincang-bincang nih, bincang-bincang santai yang penuh dengan inspirasi, penuh dengan ilmu dengan Dokter Rati. Dok, untuk pembukaan nih dok. Jadi sebenarnya semuanya kan orang bahas kolesterol ya tiap hari. Apa sih dok kolesterol itu? Sebenarnya ya secara ini kita ngomong ini dulu nih ilmiah dulu sedikit. Kolesterol itu sebenarnya apa? Terus manfaatnya, ada manfaatnya nggak sih untuk tubuh? Oke, saya berusaha untuk pakai bahasa yang bisa dipahami ya. Saya nek bahasanya kayak perpustakaan nanti pada bingung, malah saya ikut bingung bersama. Jadi kolesterol itu adalah sebetulnya lemak yang ada di dalam tubuh kita yang ikut dalam sirkulasi darah. Sebetulnya pasti kalau dalam jumlah yang normal dia ada fungsinya. Fungsinya pasti yang pertama, salah satunya ya beberapa diantaranya itu satu untuk metabolisme, pembentukan perbaikan dari sel-sel saraf otak. Yang kedua untuk metabolisme dari sel hati juga, kerja dari pankreas juga. Terus kemudian yang lainnya juga untuk tulang juga ada fungsinya. Tapi itu terus kemudian dari bentuk sel itu kan bagian kecil tubuh ya, itu dia butuh lemak untuk bisa kerja gitu loh. Kan di situ ada protein, ada lemak, tetapi dalam jumlah yang normal. Makanya kalau di lab itu kan ada rentan normal dan kemudian ada rentan yang berlebihan. Nah itu kalau kita lihat tuh, kalau saya suka ngajari pasien harus dilihat
nilai normal itu nilai rujukan yang sebelah kanan. Oh, hasilnya lebih tinggi, atau biasanya pasien suka, oh ini bintang-bintang kejuaraannya banyak. Dok, kok ini semua bintang semua, yang bulan kok nggak ada ya? Ya, itu berarti nggak normal kayak gitu. Harusnya kalau bintang itu dapat hadiah ya, Dok ya? Iya. Habis itu door prize. Nah, door prize-nya yang nggak enak kalau kolesterol ya. Sama dimarahin suami atau istri. Nah, itu. Pak, nggak boleh makan ini. Dulu nggak bisa makan, sekarang begitu makan dicaplek-blek gitu kan. Iya, dulu nggak boleh makan, masuk kecil dilarang-larang makanannya, udah besar udah mulai makan, habis itu dicek, nah mulai kena jackpot ya, Dok ya. Iya, jadi banyak ya sebenarnya, Dok ya, fungsinya ya. Iya. Jadi nggak melulu kalau dibilang nggak melulu sebagai penjahat ya dia ya. Jadi antagonis nggak sebagai antagonis terus ya. Protagonis ya, kadang sinetron tuh kan naik turun, dia kadang antagonis turun gitu. Jadi tetap ada fungsinya. Jadi nggak tergantung rating ya, Dok ya? No. Enggak. Jadi nggak tergantung rating itu nilai normal ya. Supaya rating tetap baik harus dijaga ya, Dok. Iya. Oke, Dok. Jadi kalau sebenarnya kalau kolesterol ini kalau masalahnya di jantung, Dok, itu kenapa sih dia, Dok? Dia tuh bisa jadi pemeran buruk untuk jantung nih. Oke, gini, kolesterol itu ibarat sesuatu lemak. Kalau bapak, ibu lihat aja kalau masak, terus nggak dipanasin, kadang kita masak daging atau sop yang ada daging bakso buntut ya, lah. Bakso gitu kayak bakso ya. Buntut atau kambing dengan gajah yang biasanya kalau soto itu adalah kambangan. Atau soto kambangan itu kambangan itu tahu aja nih, saya nanti dimarahin itu kalau misalnya dia dalam kondisi tidak panas itu kan kayak jendal-jendal gitu loh. Kita bisa bayangin di situ kalau dalam sirkulasi tubuh dia pasti akan menghambat jalannya aliran darah. Logikanya aja dia kan lebih kental. Lama-lama dia prosesnya kan kalau kandungannya kolesterol itu gampang sekali melekat di dinding pembuluh darah. Nah kalau dinding pembuluh darah lama-lama kan dia akan terjadi kayak semakin sempit kan. Oh iya. Dia kan nempel terbentuk plak yang dinamakan itu ada namanya aterosklerosis atau pengerasan dari pembuluh darah. Terus lama-lama dia akan sempit kalau kolesterolnya tidak dikontrol. Lah logika kalau saya bilang pembuluh darah itu seperti selang yang ada di seluruh tubuh. Nah dilalah kalau kita bahas masalah aliran darahnya itu di jantung, kenapa pembuluh darah jantung, berarti kan semakin menyempit pembuluh darah jantungnya ya kan, dan isi dari darahnya itu kan berarti lebih kental. Bisa dibayangin ketika pembuluh darah itu menyempit atau serang itu menyempit, pasti tekanannya lebih tinggi, memberikan rasa nyeri pada awalnya. Terus kemudian yang kedua kalau pas di kepala penyempitan pasti gejala pusing, nggak nyaman ya kan. Terus kemudian kadang vertigo atau migrain. Terus tidak cuma itu, ke pembuluh darah kaki juga kalau misalnya terjadi penyempitan karena kolesterol atau pengerasan pembuluh darah yang namanya aterosklerosis, itu pasti juga akan membuat tidak lancar, seringnya kesemutan. Kalau bahasa Jawanya sering jimpe, nyeri, gitu. Itu adalah pokoknya kalau sering kesemutan, sering nyeri atau kram itu berarti tanda aliran darah yang tidak lancar. Oh gitu. Penyebabnya banyak, nggak cuma kolesterol. Dan dilalah, ya kalau saya pakai dilalah mungkin nggak mudah nih. Karena dapat kita kan walaupun di seluruh jagat raya Indonesia Raya Merdeka ini kan kita tapi juga banyak orang Jawa, orang Solo yang lihat tuh. Oh saya yakin nggak orang Solo ini. Iya mungkin ada translator nanti di bawahnya. Mungkin kan? Ada dari Sabang sampai Merauke. Ya saya yakin nih pasti berkembang ini. Jadi tadi sampai mana ya? Sampai kaki jimpe dong. Jimpe itu kayak kesemutan dan nyeri. Jadi kolesterol itu tidak hanya berhubungan, yang ini yang harus salah kaprah ini gini. Kolesterol itu hanya berhubungan dengan makanan, itu persepsi orang. Padahal sebetulnya 75% kandungan kadar kolesterol tubuh itu adalah dari genetik. Oh, genetik ya. Maka, jadi tidak semua. Terus yang berikutnya sisanya adalah faktor-faktor yang mendukung. Misalnya makanan, terus kemudian genetik itu bisa membuat dia sudah punya bakat, terus ditambah kalau misalnya dia ada komorbid, misalnya berat badan yang berlebih besar gitu. Jangan gitu. Saya sudah tarik napas dari tadi. Bantalnya sudah saya taruh ini. Saya langsung narik perut ya, Dok. Sejam nanti agak napas. Terus nanti jadi kalau misalnya dia belum tentu kurus itu tidak menunjukkan dia punya kolesterol yang tinggi. Banyak pasien saya itu yang berat badannya baik-baik saja tetapi profil kolesterolnya tidak bagus. Dan jangan lupa
ada yang namanya obesitas sentral, yaitu di perut. Nah, perut itu juga mendukung adanya nilai tingginya kolesterol. Jadi kan ada ya yang badannya langsing tapi perutnya meletus kayak hamil. Itu kayak masalah di hampir semua laki-laki ya. Iya, lah itu. Jadi laki-laki kayak saya, Mas Reza tuh udah sama dia. Enggak, itu sebenarnya tanda awal dari kemakmuran atau kebahagiaan yang hakiki ya. Hakiki. Jadi balik lagi sebelum saya keluar dari konteks bahwa faktornya itu tidak cuma masalah makanan. Jadi memang dia ada bakat atau genetik, terus kemudian didukung oleh yang lain, misalnya berat badan, BMI yang berlebihan, terus kemudian dietnya, pola makannya, terus kemudian dia jarang bergerak, ya kan? Karena sebetulnya dengan adanya pergerakan kita yang aktif itu adalah meningkatkan adanya kadar HDL. Jadi ada yang namanya LDL, lemak jahat, dan HDL itu lemak baik. Oh, jadi tetap bagi dua ya, tetap ada yang jahat, ada yang baik ya. Kan kalau lab itu ada kolesterol total, LDL, HDL, sama trigliserid. Tak jelasin pakai bahasa awam. Kolesterol total itu kandungan secara keseluruhan. Tetapi kita harus memperhatikan LDL itu gini. LDL itu adalah lemak yang dihasilkan dari diproses di hati, itu akan dibawa ke seluruh tubuh untuk menjaga fungsinya seperti yang saya tadi sebutkan, ya kan? HDL itu adalah membawa lemak-lemak yang dari seluruh tubuh itu akan dikembalikan ke hati untuk dinetralisir. Oh, HDL, HDL ya, HDL itu yang bawa lagi balik ya. Ini nih bawa lagi untuk dinetralisir, ya, sehingga trigliserid itu adalah temannya LDL. Jadi tapi DF tergantung faktor sekali dari makanan trigliserid itu, ya. Selain yang metabolisme yang lain atau gula dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya kalau misalnya LDL-nya itu tinggi, berarti kan yang diangkut ke seluruh tubuh itu kan berarti terlalu banyak, ya kan? Sehingga efeknya kan jadi banyak. Seringnya kalau LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah, berarti logikanya yang dikasih ke sel itu banyak, tetapi yang diangkut di netralisis itu. Jadi obat itu biasanya menurunkan LDL, tapi tujuannya menaikkan yang balikin lagi. HDL ini salah satunya selain ya ada pengobatan untuk menaikkan, tapi dia exercise atau aktivitas fisik yang baik ya. Orang malas-malesan nonton Korea di depan ini sama kloget-kloget gitu ya. Ini masalah. Sama gini ngegame. Game itu juga. Jadi HDL ini adalah meningkatkan jumlah dari exercise meningkatkan jumlah dari HDL sehingga transportnya lebih baik. Transportnya lebih baik. Iya. Diharapkan kalau transportnya baik, terus yang secara keseluruhan juga jadi baik. Iya, iya, jadi harusnya seimbang. Makanya kalau lihat jangan kolesterol total aja, berapa LDL-nya. Makanya LDL itu kan seringnya parameter untuk fungsi pembuluh darah jantung ya. Kalau LDL-nya tinggi, bahkan ditargetkan kalau memang ada risiko itu sampai sangat ideal kurang dari 100 LDL-nya. LDL-nya kurang dari 100 ya. Kalau HDL lebih dari 50 untuk perempuan, laki-laki lebih dari 40. Lebih dari 40. Kalau trigliserid lah, jangan lupa trigliserid itu ternyata 60% itu faktor dari konsumsi karbohidrat, gula ya, karbohidrat sama gula itu mempengaruhi dari trigliserid. Jadi itu orang dari yang makanan itu trigliseridnya tinggi itu rata-rata langsung tanyain habis ngapain, makan apa, terus di mana langganannya gitu ya. Tengkleng soto enak. Kalau ke Solo itu saya kadang penasaran berapa sih nilai trigliserid rata-rata atau LDL orang Solo yang hobi kuliner gitu kan. Oh iya, betul. Tapi nggak cuma orang Solo yang hobi kuliner soalnya. Jadi kalau di Indonesia ini memang salah satu hobi yang paling banyak diminati selain nonton drakor ya kuliner ya. Betul ya Mbak ya? Iya benar sih. Ya itu aktivitas fisik. Ya. Oke. Kita punya pertanyaan nih, wah semakin seru. Ini namanya dari ini ya, Instagram ya. Dari Spanyol ini ya? Oh iya. Ada pertanyaan di Instagram. Ini dok, dari Taufik dok, yang sebelah kiri. Taufik Jok Kamsni. Dok mau tanya dong, nah, ketika kita main bola, selang berapa lama jantung terasa panas buat napas? Itu kenapa ya dok? Solusinya gimana dok? Terima kasih. Gitu. Main bola jantungnya panas. Nah, sebenarnya ada kolesterol, nggak ada kolesterol ini pertanyaan ini. Ya, tapi nggak apa-apa ya dok ya. Dihubungkan apa-apa. Main bola jantungnya panas. Kepalanya enggak ya? Enggak dok. Kepanasan enggak ya? Cuma jantungnya aja dok. Jadi
Sebetulnya gini, ada beberapa hal ketika kita melakukan olahraga itu ketika harus diingat, ketika aktivitas olahraga kita itu melebihi dari batas toleransi kita, tubuh kita ya, itu dia akan menjadi membebani jantung malahan. Jadi kadang gini, kecuali kalau kita terbiasa main bola, terus kemudian kita sudah tahu pemanasan, kita sudah bertahun-tahun, terus kemudian kita melakukan bola agak berat gitu, jantungnya bisa menyesuaikan. Lah kadang lupa itu pasien misalnya bermain bola nih, atau bulu tangkis atau tenis gitu, udah nggak pernah nih, atau dia lihat anaknya yang masih 17 tahun, dia sudah nyemes jebret gitu ya, ternyata ini ikutan nih bapaknya, dus atau main bola nendang dia, terus Pak berbebet perpet gitu. Waduh kok gelap terus jantungnya nggak nyaman. Terus itu bisa jadi adalah suatu tanda jantungnya bekerja terlalu keras, ada penyempitan dari pembuluh darah jantung, terus kemudian mungkin ada ya kerja tidak menjadi tidak bagus kan, oksigennya kurang, dia tidak nyaman. Gejalanya tidak cuma panas, bisa juga nyeri atau mungkin kadang menjalar di tangan, terus ada perasaan tidak nyaman di perut atau pusing gitu bisa. Tetapi tidak semua dada kiri panas, ngap-ngapan itu adalah jantung iya. gitu loh. Walaupun memang posisi jantung di situ ya. Jangan-jangan terus langsung, aduh jantungku gitu kan. Aduh jantung gitu. Jantungnya. Jantungku gitu. Siapa tahu mungkin Bapak siapa tadi Pak Taufik itu sebelum main bola makan soto banyak banget gitu kan. Sehingga ketika beliau olahraga terlalu ini kan, nah makanya asam lambung naik juga seperti panas juga bisa. Jadi ya, harus diselidiki nih. Nah Pak Taufik juga harus dilihat pemeriksaan kolesterolnya, asam urat dan lain sebagainya, sehingga harus pemeriksaan pemeriksaan dengan detail supaya kita bisa memastikan, oh Pak ini jantungnya ada masalah, oh ini enggak apa-apa Pak, insya Allah jadi gitu. Jadi tidak semua nyeri dada itu adalah suatu jantung, karena begitu dikasih tahu jantung, pasien panik, nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, mending kalau ngeronda nggak apa-apa. Tapi kalau ini malah stres gitu kan nggak baik. Iya. Tapi juga harus dikasih tahu Dok ya, kalau mungkin frekuensinya semakin sering gitu ya. Kalau panasnya sering-sering banget ya. Ya harus ada baiknya Mas Taufik ini ngecek. Iya. Berobat kontrol lah gitu. Kontrol lah check up untuk tahu bahwa jantungnya masih kondisi prima atau memang sudah ada sedikit gangguan. Iya. Oke Dok, kita lanjut. Dok, saya lihat nih ya, banyak teman-teman saya gitu ya, teman-teman saya tanya kolesterol, banyak kan yang nanya kok laki-laki. Oh iya. Kenapa ya Dok? Benar nggak sih Dok kalau laki-laki itu lebih rentan terkena kolesterol dibandingkan sama perempuan? Sebetulnya kalau kolesterol itu tidak ada pembedaan ini ya, cuman memang kalau perempuan itu gini, perempuan itu ada yang hormon namanya estrogen, sehingga dia adalah preventif atau pencegahan. Dia tuh sifatnya adalah antioksidan sebetulnya ya. Dia bisa menekan inflamasi, menekan itu tadi pembuatan plak dari pembuluh darah itu. Sehingga pada perempuan-perempuan usia subur yang masih menstruasi itu dia estrogennya kan bagus nih. Dia bisa protektif. Sehingga kalau kolesterolnya masih bisa ditoleransi gitu. Tapi kalau kolesterol setahu saya tidak ini. Laki-laki mungkin kalau laki-laki setahu saya berhubungan dengan obesitas sentral itu, karena populasi laki-laki dengan obes sentral perut aja itu kan banyak seperti itu. Iya. Jadi perlu dilihat apakah memang laki-laki yang golongan mana nih gitu. Jangan-jangan golongan sing perutnya besar bapak-bapak dengan kehamilan yang aterem atau posteril, lahir-lahir. Karena nggak lahir-lahir. Jadi bapak-bapak dengan gangguan perut yang hamil nggak lahir-lahir itu harus waspada. Iya. Terus kalau yang kurus Dok, kan kurus Dok kan tadi jelasin ya, ada yang kurus banget tapi kolesterolnya itu tinggi. Itu memang berhubungan sama genetik ya Dok ya? Iya, sebagian besar gitu. Jadi ada bakat atau memang ini pola hidupnya semasa masih ini makanannya mungkin lifestyle-nya tidak bisa dikendalikan, misalnya kurangnya aktivitas atau kurang olahraga, terus kemudian pola makannya yang belum bisa dikontrol gitu kan. Kadang kan kita nggak sadar banyak gorengan, banyak minyak banyak santai ya, pokoknya lemak atau ini yang kandungan kolesterolnya tinggi dan hampir dikonsumsi setiap hari. Apalagi sekarang bulan puasa nih. Menu wajib buka puasa adalah
gorengan. Itu saya. Berapa? Saya ngaku jadi ya. Penuh aja gorengan. Mungkin habis makan gorengan, habis sholat maghrib, ini dulu aja. Exercise dulu baru makan. ya? Jadi konsekuensi makan berapa gorengan harus ada exercise-nya gitu. Itu dia. Kadang dipikirkan makan gorengan satu, exercise-nya harus sekian menit. Kayaknya nggak sebanding ya. Iya. Jadinya memang banyak yang kena kolesterol ya dok sekarang. Zaman sekarang tuh kadang banyak. Bener nggak sih dok kalau sekarang ini udah terjadi pergeseran era kalau orang-orang muda ya dok ya sekarang orang muda tuh kayaknya pas ngecek general check up gitu, check up asal maksudnya dia mau ngelamar kerja atau apa, sebelumnya dia nggak ada riwayat apa-apa, ngecek ternyata loh kok kolesterol saya tinggi nih. Ya, jadi, kan kalau dulu orang-orang tua ya kena ya, bener ya? Iya. Banyak faktor sebenarnya, sekarang kan sudah perubahan zaman ya, dibanding dulu kehidupan saya semasa ini sebelum Masehi kan sampai sekarang ya 2021 ini pasti beda. Jadi lifestyle ya. Dulu itu mungkin banyak orang itu akan melakukan pergi kemana, dia harus jalan yang cukup panjang, terus aktivitas fisiknya lebih banyak, dan semuanya kan belum banyak gadget ya. Dulu masih bisa harus melakukan sesuatu itu dengan aktivitas yang lebih banyak. Kalau sekarang kan please press one button and then everything gonna jadi semua bisa muncul gitu loh. Semua dari tangan semua ya. Makanya sebetulnya ketika kita jadi sebenarnya kita mengetahui nih kalau kita memang punya kolesterol atau kita punya bakat adalah aktivitas apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita perbanyak aktivitas dan olahraga, dan mengetahui makanan apa yang bisa kita terima gitu loh, dan tanpa semakin memperburuk dari kolesterol itu. Terus kemudian kita paham, jadi tahu batasan lah. Dan sebetulnya kalau misalnya kita punya kolesterol, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, menurut saya tidak setuju. Tetapi tahu makanan terutama yang mana dan porsinya yang dikontrol gitu loh. Nek bisa nggak boleh sih, alhamdulillah. Tapi nek tapi susah dok memang. Iya, itu susah, faktanya susah. Itu bisa berantem suami istri gara-gara masalah makanan kolesterol gitu ya. Ngambek-ngambek gitu. Iya, memang harus kita harus benar-benar jaga karena memang dokter kalau ke dokter bilang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, terus nanti bapak saya bilang terus aku makan opo. Nah itu pertanyaannya ada lagi dok, makan hati, aku makan opo. Semuanya nggak boleh kata dia, padahal semua itu yang dia makan harian. Jadi saya juga kalau ditanya ya bingung juga jawabnya. Jadi memang harus dibatasi ya. Iya. Batasi, tahu porsi lah ya. Mungkin yang dulunya setiap hari makan tengkleng gulai atau daging sapi merah ada. Jadi daging sapi merah yang ada lemaknya di pinggirnya itu yang paling enak kan. It's very delicious. Ya, tapi mungkin seminggu setiap hari itu jadi seminggu 2 kali aja gitu ya. Jadi dikurangi frekuensinya dan porsinya. Iya. Jangan. Ya saya nggak tahu, mungkin karena saya itu merasa kalau terlalu dibatasi itu orang malah menjadi semakin mencuri-curi. Iya. Curi ya, jadi waktu misalnya sebelum subuh gitu ke kulkas gitu ya nyari ya makanan, terus tiba-tiba ada kriuk ternyata ngemil gitu. Apa makan gitu kan. Jadi sebetulnya adalah kita bagaimana menyadarkan pasien, oh ini bahayanya apa sih? Oh apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengatur pola hidup, mau makanannya gimana, caranya gimana itu lebih baik. Iya. Oke. Untuk Sobat Muhardi, nah perbincangan kita semakin seru nih. Jadi kolesterol itu bukan suatu hal yang sebenarnya menakutkan, tapi masih bisa dikontrol nih Sobat Muhardi sekalian. Jadi dengan pola makan yang sudah dijelaskan sama Dokter Ati, pola makan, pola aktivitas yang sudah dijelasin juga sebenarnya bisa mengatur kadar kolesterol kita sehari-hari. Untuk yang di Facebook, halo. Ya, selamat bergabung juga bersama kami di Muhardi Wae. Ya, jadi bahasan kita kali ini memang menarik karena kolesterol itu masalah buat semua orang, Dok. Ya, Dok. Jadi mungkin saya mau tanya lagi, Dok. Kalau kolesterol itu memang boleh makan apa aja nih, Dok ya? Makanan apa sih, Dok, yang kita bisa makan terus bisa nurunin kolesterol? Nah, itu tuh. Kalau yang dilarang kan banyak nih, tengkleng, soto, semua dalam porsi berlebihan. Tapi kalau makanan enak tapi bisa nurunin kolesterol, nah ada nggak sih, Dok? Gini, dasarnya adalah kan kita bilang tadi ya, dari hati
kolesterolnya dibawa ke seluruh tubuh. Itu kan mengalami ada ya suatu ada proses mekanisme di seluruh tubuh ya. Jadi prinsipnya itu adalah kita itu makanan adalah yang membantu penyerapan kolesterol. Jadi membantu memecah atau penyerapan dan bisa dibuang dengan baik. Jadi itu biasanya makanan yang tinggi serat. Tinggi serat. Terus kemudian buah-buahan. Itu kan membantu kerja usus juga. Jadi membantu untuk pemecahan dari kolesterol. Ya jadi tidak menumpuk tadi. Kalau misalnya banyak menumpuk kan di pembuluh darah akan jadi penyempitan atau penyumbatan. Kalau memecah ini berarti banyak serat. Ya banyak serat ya sayur ya kan, terus kemudian buah-buahan. Terus bagaimana dok dengan daging? Maksudnya sayur terus kan, yoga. Nah, daging sebetulnya kalau kita bicara pengen daging itu yang aman itu adalah ikan air tawar. Ikan air tawar ya dok ya? Ikan air tawar. Bisa sebutkan 100, nanti tak kasih sepeda. Susah saya. 100 ikan air sepedanya tawar. rodanya 4. Tambah 2 itu loh ya. Terus kemudian ayam itu sebetulnya kombinasi proteinnya bisa lebih ya, banyak dok, ya? ya. Oh, iya. Ayam itu proteinnya lebih banyak dibandingkan lemak. Kecuali kalau Mas pesennya kulit. Kulit ya. Oh ini banget kan soal itu dok. Ya. Biasanya kan ada apanya kulit gitu ya. Iya. Nah, itu ayam itu boleh. Lah yang banyak itu biasanya daging merah ya kan. Terus kemudian seafood itu beberapa memang kolesterolnya tinggi ya, seafood ya. Seafood. Ya. Tapi kalau mau laut itu sebaiknya ikan yang bersisik. Kalau ini soalnya susah ya kalau kita ya ikan laut bersisik itu bisa loh. Kadang udah di depan muka udah. Iya. Udah matang. Udah jadi. Ya. Udah matang. Ya tinggal disertik ini kan apa? Tanya. Oh ya, sisian enggak? Oh ya, ini usah sisik ya, dikit gitu toh. Oh gitu ya. Dan kalau nggak ada sisinya disisik. Kalau nggak ada sisiknya disisik ya. Jadi kalau misalnya daging merah itu juga hati-hati. Baik itu daging apapun. Daging merah ini sapi ya, sapi, kambing ya dok ya, sapi, kambing. Kalau ayam nggak termasuk daging merah ya dok ya? Ayam itu proteinnya banyak, lemaknya sedikit. Jadi kalau misalnya mau ya sayuran terus ayam atau ikan air tawar atau ikan laut yang bersisik seperti tadi ikan laut yang bersisik. Iya, jadi bukan berarti kita itu tidak boleh makan apapun, itu salah. Jadi ingat ya, tadi saya bilang bahwa makanan itu hanya sekitar 30%. 30%. Ya, yang sisanya lain itu adalah lifestyle ya, terus kemudian ada bakat dan lain sebagainya gitu loh ya. Jadi itu harus sedikit dirubah mindsetnya. Tetapi nek udah kolesterol, udah punya bakat, udah punya komorbid, ada hipertensi, diabetes, makanannya tambah hancur, bisa dibayangin bagaimana itu kan? Ya kan? Jadi ya kita harus paham kita itu kondisinya bagaimana. Kalau misalnya kita ada komorbid darah tinggi atau diabetes atau penyakit lain ya kita harus benar-benar menjaga. Tetapi kalau misalnya kita hanya naik kolesterolnya tetapi ya alhamdulillah nggak ada bakat, nah itu mungkin bisa lebih toleran gitu loh. Saya nggak bilang bebas ya, toleran seperti itu. Bahasa politik banget ya. Oke dok, kita ada pertanyaan di Facebook ya, di Facebook Rumah Sakit Dr. Muardi dari kayaknya belum kelihatan ini pertanyaannya. Itu loh. Ibu Lucy. Ibu Lucy Palusia. Selamat pagi, selamat melayani rakyat Indonesia tercinta untuk dokter-dokter cantik dan ganteng-ganteng. Wah, terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih untuk berbagi pengetahuan. Oh, ini dia menyapa kita dok ternyata. Dia menyapa kita. Terima kasih Bu Lucy sudah bisa bergabung. Halo Bu Lucy. Bu Lucy dari Ngabang, Kalimantan Barat. Sehat terus untuk jauh ya. Oke, ternyata kita sudah bisa dilihat di Kalimantan Barat. Salam sehat untuk saudara-saudara kita di Kalimantan Barat. Iya. Mencapai ini ya. Iya. Oke, kita mau tanya nih. Oh nih dari Mbak Putih Taruna. Putih Taruna ya. Iya. Izin bertanya dokter, saya 1 bulan yang lalu habis kateterisasi jantung. Ada 30% penyumbatan dok. Nilai kolesterol dikasih tahu nih, kolesterolnya 155 total mungkin ada kayak ini ya. Kolesterol total 155, HDL 40, LDL 89,4. Tetapi nyeri dada sebelah kiri masih sering dan terasa napas masih berat ya dok. Itu kenapa ya dok? Oke, kalau Mbak Putih dari Mbak Putih ya, Mbak Putih Taruna. Oke. Iya. Jadi memang kalau memang sudah ada penyumbatan, berarti kan memang kita harus menjaga benar apakah semoga dia tidak bertambah berat sumbatannya. Iya. Dan memang seperti tadi saya sampaikan bahwa patokannya memang
LDL yang kalau misalnya perempuan ya, laki-laki perempuan itu kurang dari 100 baiknya kalau ada faktor risiko. Mbak Putih tadi berapa itu? 155 total. Oh berarti ya, ada yang kurang ini. Yang enggak LDL, tadi LDL yang saya sebutkan. Oh, kalau LDL harus kurang dari 100. Oh, baik. Berarti masalahnya baik ya sini untuk profil. Tapi HDL-nya kalau perempuan sebaiknya di atas 50. Sebaiknya di atas 50. Karena di situ ada fungsi estrogen harus lebih baik ya. Terus kemudian kolesterolnya kurang dari 200 ya ini. Oke, sebenarnya ya, secara umum baik ya. Cuman harus dikontrol apakah ini trigliseridnya nggak ada ya data ini. Terus kemudian diabetes atau tidak. Itu harus diperhatikan. Nah, nyeri dadanya sering dirasakan. Nah, mungkin memang kalau memang kita ada suatu penyempitan, itu memang kita harus evaluasi ke dokter atau mungkin nanti akan disarankan apakah perlu dikateterisasi, dievaluasi penyempitannya bertambah atau tidak. Karena sekali lagi penyempitan itu tidak hanya bicara kolesterol, mungkin ada faktor lain gula darah, ada faktor lain asam urat atau faktor lain mungkin ada komorbid hipertensi ya kan, atau faktor penyakit yang lain yang memang mendukung terjadinya penyempitan pembuluh darah itu. Jadi mungkin Mbak Putih harus kalau saya lihat dari ini profilnya sudah cukup baik, paling HDL-nya aja dinaikkan. Dok, gimana caranya HDL dinaikkan? Tadi saya bilang salah satunya aktivitas yang baik dan olahraga ya. Aktivitas dan olahraga ya. Okay. Terus kemudian tetap mengontrol makan meskipun kolesterolnya turun dan LDL-nya juga baik ya. Itu tetap, misalnya tadi sebelumnya ada konsumsi obat kolesterol ya tetap dilanjutkan aja sampai memang dokter menyatakan sudah tidak perlu diminum mungkin atau dosisnya dikurangi atau mungkin pola makan diperbaiki lah seperti itu. Tapi kalau memang ada faktor risiko biasanya tetap diberikan tapi maintenance jangka panjang. Jangka panjang ya. Itu kenapa ya bisa juga ada proses penyempitan pembuluh darah jantung di tempat lain bisa, atau memang progres dari awal ini ya, yang dari 30% yang sebelumnya ya. Sebaiknya kalau memang dalam waktu sehari sering kumat, terus apalagi pada saat aktivitas semakin memberat, terus kemudian tensinya menjadi agak tinggi atau tidak teratur atau itu sebaiknya langsung kontrol ke dokter jantung ya, terutama yang dilihat, terutama apakah minimal direkam jantung ada masalah atau tidak, seperti itu Bu. Oh iya, semoga Mbak Putih Taruna ya bisa menjawab tadi pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya Dok, kalau kita berbicara lagi, kita balik ke makanan ya Dok. Kan kolesterol ini urusan makanan-makanan. Nah, karena puasa ya, jadi bahasnya makanan terus ya. Jadi makanan yang paling murah, meriah dan semua orang suka Dok, telur Dok. Nah, kadang kan orang kolesterol tinggi nggak entok, nggak boleh makan telur. Nah, itu bener nggak sih Dok? Apa sih telur itu kenapa sih nggak boleh dikonsumsi gitu loh kalau orang kolesterol ini? Secara umum itu telur yang putih ya, warna putihnya itu protein tinggi, tetapi kalau kuningnya ada kolesterolnya. Jadi kalau mau memang tujuannya adalah memang mengkonsumsi, kan kita butuh protein untuk penyembuhan atau imunitas atau menaikkan protein dalam tubuh ya. Itu ya tidak usah dimakan kuningnya. Kuningnya nggak usah dimakan. Itu dengan tanda kutip hati-hati atau memang nggak boleh sama sekali? Hati-hati. Hati-hati, kalau maksudnya tetap boleh ya? Ya wajar lah. Kalau apalagi udah di mix. Nah iya itu ya. Kalau udah didadar ya. Ya seperti saya bilang. Jadi kita itu kan membuat disiplin diri gitu. Kita tahu ini kolesterol, putih telur kuning telur, dalam telur tuh ada kuning telur, putih telur ya. Nanti kalau misalnya pesan omelet nggak usah pakai kuningnya gitu kan bisa, atau telur pesen nggak usah pakai kuningnya, jadi putihnya aja gitu. Konsumsi telur rebus mungkin kuningnya juga dikurangi gitu kan. Tapi misalnya dalam 1 minggu ada dia makan kuning ya nggak masalah. Nggak ada masalah ya sebenarnya. Sesuai yang dokter bilang tadi kan kayak. Nanti ayamnya tersinggung. Kenapa kuningnya nggak dimakan gitu ya? Seperti pilih kasih kan nggak boleh. Kuning aja, putih aja. Cuman yang begitu yang putih yang kuning nggak boleh kan? Nah, biasanya pertanyaan adalah, Dok, ini telurnya mendingan telur apa? Telur ayam Arab, ayam Madura, ayam kampung atau ayam leor? Itu seringnya gitu kan. Sebetulnya semuanya hampir sama, cuman mungkin kadang kan kita berpikir makanan yang dimakan oleh ayam itu, ya kan. Terus kemudian mungkin ada ayam yang terpilih, harapannya adalah telurnya lebih sehat seperti itu. Tapi sebetulnya hampir sama sih. Hampir sama ya, nggak ada perbedaan berarti ya antara jenis-jenis telur yang dokter sebutkan tadi, Arab, Indonesia. Kadang saya nanya ayam apa Dok, ayam apa gitu ya, terus saya bingung.
Saya kurang tahu masalah perayaman karena memang saya bukan family dari ayam, tapi menurut saya memang kandungan protein terutama di putih telur gitu aja. Kan Jadi, ada ayam yang ayam kampung ya kan, iya. ada ayam apa omega itu ya lah Kan itu kalau ya. kita lihat di mobil itu ada ayam yang tinggi omega 3, ada yang biasa aja, ada yang ayam kampung, ada telur bebek, nah gitu ya, jadi macam-macam. Ya. Bebek beda lagi. Bebek itu memang kadarnya kelihatannya kolesterolnya tinggi ya. Oh, lebih tinggi ya? Oke. Jadi tapi kalau martabak itu kalau nggak pakai telur bebek nggak enak gitu ya. Iya. Itu kok yang enak-enak itu kayaknya bermasalah ya untuk kolesterol udah kan? Ya prinsipnya kita tahu tahu jenisnya apa dan tahu porsinya gitu. Nah, aja. itu yang paling penting. Ya. Kapan harus jangan, berhenti? Jangan ini ya. Atau mungkin ya ini versi saya ya, tapi saya juga sudah membaca beberapa bahwa sebetulnya kita tahu jumlah, tahu porsi dan kemudian tahu jenisnya apa gitu loh. Jadi jangan enggak. Karena pengalaman pasien saya yang terlalu dibatasi itu jadi kayak nggak mau makan, terus kemudian kualitas hidupnya jadi tidak nyaman, kurang menikmati hidup. Jadi sebetulnya kita menyadarkan bagaimana pasien ini mau sadar gitu loh, oh ini makan ini, oh saya harus ada batasannya, oh berapa kali sih dalam misalnya 1 minggu apa gitu. Jadi intinya mendisiplinkan pasien ya dok ya, bukan membatasi pergerakan. Enggak. Karena kalau kita makan kan memang suatu kebahagiaan tersendiri ya dok. Iya, iya loh ada bahagia loh, hormon bahagia. Iya, makan tuh bahagia. Iya. Kita ngelihat makan itu, ngelihat soto itu, kalau kita memang suka soto, ngelihat soto tuh bahagia. Iya. Ngelihat tengkleng tuh bahagia. Gini, gitu. makan tengkleng atau makan yang enak bersama orang yang kita cintai gitu ya. Jadi sendok pun terasa sate gitu. Gimana sendok terasa? Sendok rasa sate, baru lagi itu. Kita lanjut lagi dok. Ini makin seru. Dengan Dokter Rati nih, kita ada nanya lagi nih di Instagram. Oke. Dari Mas Brengos. Halo Mas Brengos. Brengos. Mas Brengos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya dokter, pada pasien yang sudah menjalani cuci darah, seberapa besar kejadian gangguan jantung yang diakibatkan oleh kolesterol? Nah ini nih, sesuai nih sama dokter nih. Gangguan ginjal dengan kolesterol. Jadi gini, pasien yang sudah penyakit ginjal yang sudah menjalani cuci darah itu sebetulnya memang secara tidak langsung sudah ada pengerasan pembuluh darah. Jadi fungsi kerja dari pembuluh darahnya itu memang sudah ada gangguan, karena kan memang kalau ginjal itu kan ada penyerta biasanya sebelumnya ada hipertensi atau asam urat atau diabetes lah. Jadi memang pembuluh darahnya ini ibaratnya sudah sangat sensitif, dalam artian sudah ada radang yang kronis, sudah ada penyempitan atau pengerasan, bahkan kadang beberapa sudah ada penyempitan yang signifikan. Nah, perannya adalah bagaimana tentang kolesterol pasti lebih disiplin, harus jauh lebih disiplin dibanding pasien-pasien yang tidak dengan ginjal. Jadi tetapi sekali lagi, apakah memang karena harus lebih disiplin atau lebih perhatiannya harus lebih terhadap konsumsi makanan yang kolesterol, bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi. Itu yang kadang ya memang kadang sulit ya. Kita itu kan kalau dikasih kesempatan sukanya berlebihan. Jadi misalnya Pak, dok boleh nggak makan steak gitu ya, atau daging gitu atau sate gitu. Boleh Pak, tapi misalnya maksimal 2 tusuk. Nah, 2 maksudnya 2 tusuk kedengarannya 2 porsi kan repot ya. Jadi 2 ya benar-benar 2 porsi. Nah, jadi saya tahu jenisnya apa yang memang bikin kolesterol dan jumlahnya berapa. Kalau memang Bapak misalnya mau daging atau gitu ya tetap dipilih yang bisa ya, jangan yang daging merah, atau misalnya mau ayam atau variasi ikan air tawar tadi. Ya toh, terus tapi misalnya nyidam tuh pengen banget. Ya enggak apa-apa, tapi tahu porsi ya. Tahu jumlahnya gitu loh. Jadi menurut saya sih tidak masalah. Tetapi dengan itu kan ada pengobatan lagi yang lain yang harus tetap diminum. Obat-obatan juga tetap harus diminum sesuai dengan anjuran dokter. Iya. Jadi masih boleh ya dok ya. Prinsipnya boleh, tapi tetap dibatasin. Nggak boleh yang semua dimakanin karena lagi ngidam. Berapa jumlahnya berapa kan? Biasanya ada tuh ahli gizi atau ahli yang ini yang nanti segini berdasarkan berat badan, berdasarkan kondisi laboratorium yang lain. Tetapi prinsipnya itu hampir sama. Iya, oke. Jadi memang kolesterol ini jadi nyangkut kemana-mana dok ya. Dari dia sendiri, tapi dia punya fungsi baik, tapi punya peran jahat juga ke jantung lah, ke ginjal, ada lagi.
Oke. Tapi gini, sekali lagi, kita jangan hanya memperhatikan masalah kolesterol, tapi tadi diperhatikan aktivitas kita Nah, itu bagaimana, dia. pola hidup bagaimana, dan jangan stres. Usahanya jangan stres. Jadi apalagi sekarang ya pandemi kan resiko, jadi kita buat kita bahagia, kita happy, kita senang, kita ikhlas, kita semakin banyak mendekatkan pada Allah, semakin ini loh. Jadi buat kita itu nyaman, hidup kita jadi sehat gitu. Iya. Terus kita hanya mikirin lab, terus kolesterol harus turun gini-gini, terus semakin lama makin stres, itu juga berefek ke stres yang kronis secara psikologi, juga mempengaruhi dari kualitas pembuluh darah jantung juga loh itu. Jadi Iya. yang salah harus kadang lupa gitu loh, nah, gitu. Kadang memikirkan makanan, Ya. tapi lupa bahwa makanan itu ada Ya. persentase yang nggak terlalu besar, Ya. ada persentase yang Iya. besar yang lainnya. Iya. Cuma Oke. kadang kalau kita ngomong presentasenya nggak besar nanti jadi Tapi cuma jadi- sedikit kok. oh, cuma sedikit. Oh, ini cuman kalau makan ini nggak efeknya nggak banyak kan saya nggak punya gen gitu, ya nggak boleh. Jadi tetap jangan terlena dengan oh ini hanya punya efek yang sedikit gitu. Iya, Karena betul. ini kita tuh kadang dikasih toleransi berlebihan 12 ya dok ya, 12 Mas. Sate satu porsi. Satu itu pembuka. Iya. Sisanya Dua adalah porsi. penerusnya. Iya. Heeh. Iya. Oke dok, ini ada pertanyaan ya dari Ada lagi? Facebook. Luar Oke, biasa. dari Facebook. Oh. Dari siapa nih? Mas Arman sang pencari hidayah. Oh, Wah, ini keren banget alhamdulillah. namanya. Bukan Alhamdulillah. Harman Maulana ya? Bukan ini. Arman sang pencari hidayah. Iya. Semoga sudah dapat hidayahnya. Amin. Dan semoga istiqomah. Selamat pagi dokter. Maaf mau tanya, saya didiagnosa dokter spesialis jantung aritmia. Aritmia sinus takikardi. Waduh, berat nih. 125 sampai 160 kali per menit sejak 2013 dok. Wah, udah lama juga ya. Sedangkan hasil dengan pemeriksaan EKG sering beberapa kali nyeri dada, serangan nyeri dada sakit tidak nyaman, kadang menjalar ke tangan kiri, keringat dingin dan lemah. Saat ini kadar kolesterol saya 240. Ini gimana dok? Dia minta tips dok. Gimana caranya supaya kadar kolesterolnya dan jantungnya membaik. Gaya hidupnya jarang makan sayur buah, ngaku dok. Jadi Mas ini ngaku juga iya ini. kan kurang lebih 13 tahun yang lalu. Iya, tapi dia ngaku juga bahwa gaya hidupnya beliau ini jarang makan sayur, jarang makan buah, banyak makanan yang digoreng. Dulu perokok berat. Nah, ini juga. Gimana dok? Tipsnya buat Mas Arman. Oke. Jadi yang pertama itu aktivitas ngapa-ngapa 100 meter aja udah mau pingsan. Wah, ini berat ini. Oke. Ya, semoga bisa tipsnya ini Ya, nih. mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan sedikit. Cuman kalau untuk detail yang memang harus dikonsulkan ke dokter jantung ya. Iya. Itu dokter atau dokter spesialis yang memang untuk berobat. Jadi dinilai semuanya karena berhubungan dengan adanya aktivitas yang terganggu karena kemungkinan jantungnya itu. Jadi gangguan jantung itu tidak hanya bicara pembuluh darah sebetulnya sempit gitu atau sumbatan gitu. Ada juga pembesaran ukuran jantung ya kan, atau gagal jantung yang jantung bengkak gitu ya, atau yang satunya adalah gangguan irama. Nah, kelihatannya Pak Arman ini adalah tipe adanya gangguan irama. Sinus takikardi itu denyut jantung yang sangat cepat. Sehingga kalau denyutnya cepat duk-duk, jadi harusnya kan duk normalnya ya, 60 sampai 70 itu ya. Oh, 60 sampai 70 ya. Kalau misalnya Oke. istirahat sama aktivitas ya toleran 80 gini. Tapi kalau beliau mungkin pasannya Sudah cepet banget sehingga terlalu cepat ya dok ya. pompanya kan jadi memompakan darah jadi tidak efektif. Logika gitu, sehingga suplai oksigen yang ada di seluruh tubuh itu kurang kan. Nah, berarti kan rasanya nggak nyaman, lemes, pusing, itu pasti kan. Nah, kalau pas serangan kumat seperti itu lah, kadang ada nyeri dada, nyeri yang dimunculkan karena oksigennya kurang, pasti jantungnya kan stres ya, kompensasinya dia akan kerja lebih berat, nggak nyaman. Itu kenapa? Tapi memang harus dilihat apakah selain gangguan irama ada faktor risiko yang lain, seperti ada darah tinggi, kolesterol, ada yang memang ada gangguan irama, ada penyumbatan. Mungkin tidak total, tapi ada sumbatan di beberapa tempat. Itu mungkin yang bisa akan kita lihat fungsi jantungnya bagaimana. Nah, pastinya dengan adanya dia gangguan irama, dengan kita memperhatikan lagi ada nggak faktor risiko yang lain, berarti kan harus benar-benar nih merubah seperti tadi. Seperti pasien-pasien dengan gangguan ginjal, sama ini halnya juga harus merubah kualitas hidupnya. Jadi tadi
dietary, quality disiplin untuk makanannya, ya kan. Dulu gorengan ya memang kita tidak bisa membalikkan ke masa lalu. Masa lalu saya gitu, makan gorengan ya. Kadang Kuat itulah gitu. kita yang Saya lupa. dulu 10 kuat. Karena Sekarang gejala 20 itu ya. akan muncul, penyakit itu biasanya di atas 30-an. 30. Dulu 40, sekarang 30. Bergeser ya, sudah ada kayak geser lebih, ya. lebih cepat ya. Jadi sudah mulai tahu diri nih kalau udah umur-umur gitu, wah dulu berarti masa lalunya gitu. Seperti halnya perokok. Perokok itu dulu basbus, enak kan, terus gitu ya. Terus kemudian habis itu mulai agak lanjut usianya, seperti fungsi mobil kalau udah dipakai 10 tahun pasti kurang fungsinya. Iya. Mesinnya banyak yang ya kayak kita. Jadi efek dari rokok itu apa gitu, terus mungkin akan berpengaruh ke pembuluh darah jantung atau paru-paru lah, seperti itu yang harus diperhatikan. Jadi bagaimana caranya ya tetap tadi kendalikan. Ini kolesterolnya tinggi ya diturunkan kolesterolnya, baik itu kolesterol total, LDL-nya harus diperbaiki ya kan, HDL-nya dinaikkan, trigliseridnya juga harus dikontrol. Jadi kalau yang beliau bilang itu coba ke atas sedikit, Mbak. Nah, 240 berarti kan masih tinggi ya. Jadi mungkin kan masih butuh tinggi pengobatan juga, minum obat yang nanti diberikan untuk menurunkan kolesterol. Iya, padahal kita nggak tahu ini kolesterol total 240 dengan yang lainnya apa? Yang lainnya HDL-nya berapa, LDL-nya berapa. Terus nanti gitu harus ya. diperiksa juga gula darahnya bagaimana. Gula ya. Sama asam urat kayak gitu juga ya. Jadi saran saya kalau keluhannya semakin, jadi kalau keluhannya semakin bertambah kok jangan, bisa jadi kalau memang pasien ini sudah dalam pengobatan, apakah dosisnya perlu dinaikkan, ya kan, disesuaikan, apakah obatnya perlu diganti. Tapi kalau misalnya belum ke dokter ya memang harus dicek lengkap. Iya, lengkap ya. Gitu loh. Jadi gimana gitu. Kalau mau di Muardi monggo, karena memang ada pusat jantung ya di sini. Alhamdulillah. Jadi monggo saja Pak siapa tadi? Mas Arman. Arman ya, Pak Iya. Arman peduli lebih awal. Jangan nunggu. Kadang itu kita kan nunggu sakit dulu ya, berat baru ke rumah sakit, apalagi mengingat sekarang pandemi. Iya sih, memang kita meminimalkan ke tempat-tempat dengan keramaian. Tapi kalau sudah ada keluhan yang sering, sebaiknya segera mungkin sih minimal bertemu, dicek dulu, habis itu bagaimana pengobatannya atau edukasi dari dokternya ngoten. Iya, gitu. Semoga Mas Arman bisa tips dari Dokter Ratih tadi bisa sedikit mencerahkan bahwa nggak harus semuanya itu jarang makan, tapi dicek juga. Ini pertanyaannya menarik loh, Dokter Yulia Nur Fatima, ini saya tahu ini. Nah ini pertanyaannya ini agak, iya. Ini Dokter Ratih, pemirsa sekalian, ini Dokter Ratih ditanya sama, saya nggak tahu ini dokter atau enggak. Ini dokter, spesialis penyakit dalam. Nah, Dokter Yulia ini dokter juga. Di Solo juga. Dulu pernah di mana ya? Di Kepri, Pulauan Kepri apa ya? Dulu. General Hospital. Sekarang di mana? Oh iya. Pokoknya teman sejawat lah. Nah, ini sama Dokter Ratih ditanya sama dokter lagi. Ya, pertanyaannya gini. Selamat pagi, Dok. Untuk profil Dokter Ratih sendiri itu bagaimana? Terima kasih. Jadi Dokter Ratih ini mau menjelaskan tentang profil lipidnya beliau sendiri. Kayak seperti netizen itu ada yang pro dan enggak. Kalau saya jelas saya juga agak kaget nih, karena memang saya kan sudah dilihat dari syutingan ini biasanya memuat hampir seluruh layar, ini berarti berat badan yang berlebih ya kan. Dengan berat badan yang berlebih otomatis resikonya tadi ada, terutama LDL, kolesterol total, sama trigliserid. Tetapi tidak percaya, ya kan? Alhamdulillah, saya ini kan jarang mengkonsumsi yang banyak lemak dan lain sebagainya. Ya mungkin adalah sesekali lupa atau misalnya kilap gitu ya. Banyak kilapnya gitu ya. Kilapnya tengkleng 2 porsi, sate 2 porsi. Tetapi memang hasil profil saya cukup baik, kecuali LDL naik sedikit, gitu loh. Tapi memang alangkah lebih baiknya berarti saya kalau misalnya tetap harus menjalankan diet, disiplin makan yang harus lebih baik. Terus yang kurang adalah aktivitasnya, fisik olahraganya mungkin harus diperbanyak seperti itu. Tetapi saya memang ada bakat dari family juga, keluarga ya. Nah itu saya semakin harus lebih disiplin. Jadi sekali lagi memang profil kolesterol tidak selalu tampak dari
Fisik. Nah, itu dia. Ini agak nggak enak nih ngomongnya ya. Bukan bullying, tapi memang Enggak, seperti itu ya. Jadi Iya. tidak semua yang berbadan besar itu mempunyai profil yang lebih jelek dibanding yang berbadan kurus. Jadi jangan berpikir bahwa badan saya ideal kurus, profil kolesterol saya lebih baik, belum tentu. Belum tentu. Pengalaman saya banyak yang badannya ideal ya, BMI ideal, ternyata profilnya juga tidak baik. Nah itu tetap ini adalah karena sekali lagi faktornya banyak, bukan masalah BMI ya, berat badan ataupun pola makan, tetapi juga ada genetik. Apalagi kalau kita ada orang tua atau kakek, nenek, saudara itu kok ada kolesterol yang masih saat kandung ya sama kita dok ya. Kita harus pokoknya general check up dulu lah, profil lipid kita lihat, kolesterolnya bagaimana, dari awal kita harus tahu kan, tentukan. Nah itu dia. Begitu Dokter Yulia, semoga memuaskan. Semoga memuaskan Dokter Yulia. Dokter Ratih ini udah ngaku sendiri. Tapi alhamdulillahnya pengakuannya memang bagus. Ya, jadi beliau sudah ngasih tahu bahwa hasilnya sangat baik. Boleh kita contoh untuk pola makannya. Tetapi kita harus meningkatkan pola exercise. Jadi harus exercise yang teratur, rutin, dan itu memang sebetulnya sekarang ini kan salah satu menaikkan imun kan exercise ya. Iya. Dengan happy juga, terus pola hidup juga exercise itu akan lebih baik. Nah, itu dia dok. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok. Nih semakin banyak pertanyaannya dari Facebook ya. Dari Mbak Prita, dok, ibu saya menderita kolesterol tinggi. Apakah itu bersifat genetik dan akan menurun ke saya? Terus cara mencegahnya seperti apa? Jadi pasti kalau kita itu sudah tahu genetik, itu mutlak ketika kita menginjak 30 tahun ya ke atas, itu harus general check up. Kita harus check up. Ya kan, pastilah kita check up untuk memastikan secara objektif, secara jelas bahwa kita ada nilai yang nggak normal nggak sih, atau nilai kolesterol yang tinggi nggak sih lah. Kalau diketahui dari situ misalnya normal ya nggak apa-apa, tapi harus jangan happy terus ngawur gitu, nggak. Tetap kita tahu bahwa genetik itu menurun. Salah satu diantaranya kolesterol, ada juga asam urat dan lain sebagainya itu. Jadi harus diperhatikan. Ketika kita tahu ada genetik seperti itu, pasti harus lebih berhati-hati, lebih disiplin, lebih tahu lah apa sih yang harus dilakukan gitu. Tapi apa yang kita lakukan adalah general check up sebelum ada gejala. Sebaiknya ya dok ya, sebelum gejala kita cek dulu. Tapi kalau memang sudah ada gejala jangan nunggu-nunggu lagi ya, langsung segera ya. Jangan takabur kalau istilahnya. Jangan ragu-ragu, langsung segera cek di tempat kesehatan terdekat. Jadi gitu. Itu yang penting, karena kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu kan ada tuh pepatahnya itu, mencegah daripada mengobati. Iya. Ya, jadi Bu Prita. Mama Fafa ya. Mama Fafa bahwa ketika ada bakat berarti kita harus waspada. Kapan disarankan untuk general check up? Sebaiknya seawal mungkin, biasanya di atas 30 tahun. Dulu sih 40 ya, tapi sekarang 30-an tahun itu sudah mulai muncul. Terus kemudian ketika memang hasilnya masih baik, nanti continue aja tiap tahun, seperti itu dievaluasi. Tetapi karena ada bakat, seperti saya bilang tadi, itu berpengaruh besar, makanya tetap menjaga, gitu aja. Nah, ini dong. Kita memang bahasan kolesterol ini luar biasa, banyak pertanyaannya, banyak yang mau tahu, karena memang semua, mungkin setiap keluarga itu di kita ada aja yang kena kolesterol. Nah, saya mau tanya nih dok, sesuai bahasan tadi kan kita udah bahas masalah makan, tadi udah bahas masalah genetik, udah dibahas. Nah, ada pertanyaan dari Vicky, kayak kenal nih, Vicky Kenzi nih. Vicky Kenzi? Iya. Oke. Dokter Vicky bukan? Dokter Vicky kayaknya ini nih, Dokter Vicky. Dokter Vicky nanya, halo dok. Wah, Dokter Vicky ini nanya. Dokter Vicky ini kan olahragawan ini. Ya, olahragawan, seorang atlet sepeda. Ya. Nanya dok, kalau kolesterol sudah kayak gini, olahraga yang sesuai apa dok? Nah, saya tambahin pertanyaannya dok, olahraga yang sesuai, terus gimana cara dan intensitasnya dok? Yang penting adalah ini adalah frekuensi yang teratur ya, ritme dan frekuensi yang teratur. Jadi tidak harus olahraga itu dengan high impact. Misalnya seminggu sekali tapi dia main misalnya basket atau yang sangat berat, itu high impact ya namanya ya dok. Jadi itu tidak kita sarankan, kecuali memang dia sebelumnya memang atlet ya, atau memang dia memang rutin seperti itu. Yang dianjurkan adalah yang frekuentif dan iramanya itu terkontrol. Misalnya berenang, itu kan tidak terlalu
berat lah, kecuali berenang 10 kilo itu ya, triathlon itu. 10 Cuman kilo yang ya. rutin misalnya dilakukan 2 hari sekali atau 3 hari sekali berenang itu baik. Terus cycling, jadi sepeda Cocok sepeda nih itu berarti cocok ya. Cuman memang sepeda ini kan kalau misalnya ada gangguan lutut atau gangguan misalnya ada pengapuran itu kan kadang dengan adanya goes yang berat itu akan memperburuk kaki lah. Itu disarankan sepeda statis. Mungkin bisa mesan sepeda statis ya kan, melakukan statis terus di depannya TV yang gambarnya pemandangan. Jadi seolah-olah dia bersepeda di luar ya. Itu ada strategi seperti itu. Jadi untuk biasanya yang sudah usia lanjut gitu tetap bisa berolahraga. Terus kemudian yang lain berenang, terus olahraga ada yang dulu mungkin SKJ tapi tanpa lunjak-lunjak. SKJ tanpa lunjak. Tahu nggak? Sekarang kesegaran jasmani. Jadi ketahuan narik ini kelahiran tahun berapa itu. Oh, itu yang harus itu ya. Jadi kalau SKJ dulu, tahun 92 atau 91 itu dulu kita tiap masih minggu ngalamin. ada loh ya. Tera itu sehat banget tapi tanpa lompat atau mungkin pakai lompat tapi yang ringan. Terus atau yoga itu baik sekali ya kan. Terus kemudian yoga ya, itu kan padahal nggak banyak aktivitas ya dok ya. Maksudnya nggak ada banyak yang pergerakan kayak olahraga seperti. Iya. Tapi kalau Anda melakukan dengan benar itu berat loh. Berat ya. Iya. Ya. Dan dia ada relaksasi, ada muscle relaksan ya. Kemudian ada membenarkan postur. Dan itu bagus sekali untuk olahraga yang tidak high impact atau olahraga dengan ritme yang bagus. Itu bagus untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis, misalnya ya kolesterol, jantung, ginjal dan lain sebagainya. Tetapi gini, satu hal yang perlu saya ingatkan bahwa tahu batasan kemampuan diri. Nah, itu jadi nek misalnya udah olahraga nih, misalnya sepeda apa gitu, wes mulai glier-glier glung itu ya lah, jangan langsung dipaksa. Jadi tetap harus ada istirahat batasan. dulu gitu ya, saya ya? mampunya misalnya 1 kilo ya sudah. Jangan terus gengsi, teman-temannya udah banyak terus dia tetap harus tahu batasan. Terus kemudian ada pemanasan dahulu. Karena dengan pemanasan itu otomatis adaptasi tubuh. Ya itu yang kadang banyak yang sering lupa dok. Udah saking semangatnya ini teman-teman misalkan udah main bola semangat langsung. Iya. Nah. Ya jadi juga hati-hati juga. Jadi itulah jadi tahu kemampuan kita bagaimana ketika berolahraga kok nggak nyaman ya sudah itu batasi seperti itu. Tapi kalau misalnya oke lah masih lah. Tubuh itu ada suatu namanya adaptasi. Mungkin hari ini, minggu ini cuman bisa 1 kilo. 1 kilo. Minggu depan karena sudah dilatih kan, kerja jantung atau kerja semuanya tubuh kita, sistem tubuh terus kemudian bisa beradaptasi, bisa naik 1,5, terus kemudian 2. Itu yang lebih baik untuk apa namanya penyesuaian untuk jadi kondisi. berjenjang gitu ya dok ya. Iya. Jadi mulai rendah, intensitas rendah, naik sedang, naik sampai yang memang semaksimal yang dia mampu. Tapi memang jangan samain kayak atlet ya dok, karena memang mayoritas kita kan bukan atlet ya. Jadi memang harus tetap disesuaikan. Iya benar. Dan jangan lupa sekarang itu kan kita butuh vitamin D yang cukup. Di antaranya berjemur. Jadi bagus dilakukan misalnya sebelum jam 12, jam 10 gitu kan. Kalau jam 12 ya, standing ya? Nanti kita. Kalau jam 12 wah. Jam 10 itu misalnya olahraga ringan dengan berjemur ya kan. Bukan menjemur ya. Berjemur. Bukan olahraga dengan menjemur baju itu beda. Dok, saya olahraga masang jemuran itu beda. Gitu. Tapi kalau dalam waktu yang menjemurnya banyak ya lumayan olahraga dok, banyak. Cuciannya 1 bulan nggak dicuci kan. Jadi tetap dilakukan dengan ada matahari langsung, kita olahraga ringan, ada berkeringat itu memperbaiki. Iya. Rata-rata orang kita yang jarang kena matahari, kita kan kalau kena matahari aduh gitu kan panas. Hati-hati vitamin D-nya cukup rendah loh. Jadi kita juga menurutku tetap perlu untuk dapat matahari yang langsung. Ya, gitu. Itu penting itu. Pentingnya olahraga, jadi pentingnya olahraga seperti itu. Nah, kita udah menginjak di sesi-sesi akhir nih dok. Jadi padahal masih banyak pertanyaan loh. Pertanyaannya banyak sekali, tapi memang ya mau dibilang bagaimanapun waktu juga yang akan membatasi kita. Iya. Di sesi terakhir nih dok, ada satu pertanyaan ini yang akan saya kasih lagi nih untuk dokter nih. Pertanyaan terakhir dari Bu Titi Praptini. Selamat pagi Dokter Ratih, diet seperti apa yang aman untuk kolesterol tinggi? Nah, pertanyaan yang paling bagus adalah bagaimana dengan diet keto? Nah, ini sekarang lagi tren nih dok. Iya. Diet keto, diet pokoknya banyak sekarang diet-diet dengan berbagai macam, itu gimana dok? Iya. Jadi
keto itu kan prinsipnya sebetulnya serat tinggi ya. Serat tinggi, karbonya dibatasi ya kan, apalagi yang mengandung lemak ya. Karbonya mungkin sama sekali, ada yang sama sekali enggak ya. Nah, cuman memang kita sebetulnya kita sesuaikan aja. Kalau misalnya diet keto itu kan memang sangat strict banget terhadap karbohidrat, tapi memang kebutuhan dasar itu sudah tercukupi. Cuma sebetulnya kalau saya itu ya bisa kita menggunakan keto, tetapi kita modif dengan mungkin pembatasan jumlah ya. Mungkin sesekali, seminggu sekali ada ikan atau daging merah, seperti itu kita sesuaikan. Sudah itu kan prinsipnya saya bilang tadi, banyak serat ya kan, banyak sayur buah ya, terus kemudian makanannya itu yang kita hindari yang mengandung kolesterol tinggi. Misalnya tadi saya sudah sebutkan daging merah, terus kemudian memang jelas kolesterolnya tinggi, yang misalnya dari laut, jeroan ya kan. Jeroan itu kan enak ya, sate jeroan gitu kan, ya Allah itu kan. Tapi menurut saya kok iya itu aja, ini aja. Jadi pembatasan mungkin bisa dimodif keto, terus kemudian dengan seminggu sekali atau seminggu 2 kali sekali ya. Terus kemudian kita tetap exercise, itu aja sih pengalaman dari yang sudah berhasil gitu ya. Mungkin memang harus saya aplikasikan ke diri saya sendiri juga ya. Itu jadi dokter mah teori ini kan nggak enak banget nih lihat nih. Saya juga sebenarnya judulnya ini agak bingung kenapa saya ya. Tapi itu malah sebagai tantangan untuk saya, karena memang bicara itu sometimes kita memberikan saran itu is easy, jadi sangat mudah ya nggak sih, kita ngomong komentar itu gampang lah, tapi melakukan yang sulit. Tetapi pesan dari saya adalah kita harus memahami badan kita, kita harus memahami sebenarnya kalau kita ingin sehat ya resikonya adalah disiplin, harus menjaga dari awal, ya kan? Gitu. Berarti kan orang-orang yang kita cintai masih butuh kita, jadi kita harus ada usaha gitu. Iya, oke Dok. Nah ini dia sebagai penutup Dok. Apa sih Dok yang harus kita, poin-poin nih, kita kan udah berbicara panjang lebar, poin-poin yang harus kita terapkan nih Dok untuk orang yang sudah terkena, atau memang untuk mencegah supaya kolesterolnya tidak naik, supaya nggak berpengaruh ke kesehatan jantung. Poin-poinnya Dok. Memang efek yang salah satu efek yang menakutkan dari kolesterol itu kan dari jantung ya, serangan jantung dari masalah pembuluh darah atau penyempitan atau memang sumbatan seperti itu ya. Memang yang pertama kita harus preventif dulu gitu loh. Kita harus tahu bahwa kita ini beresiko apa enggak sih gitu loh. Kita tahu nih kita ada genetik atau enggak sih, kita ada bakat atau enggak sih gitu. Kalau ada, berarti ya memang dari awal mungkin kita harus memperhatikan bagaimana gaya hidup kita yang harus kita jaga, bagaimana olahraga kita harus lebih banyak, aktivitasnya harus lebih sehat ya kan, manajemen stres ya kan, terus kemudian dietnya juga diperhatikan seperti yang sudah kita bahas ya kan. Tetapi kalau misalnya kita nggak punya bakat nih, menurutnya aman-aman aja, terus bukan berarti terus udah lost gitu ya Dok ya, nggak bisa. Tetap kita perhatikan, karena sebetulnya hidup sehat gitu kan lebih bagus ya, dan mencegah itu lebih bagus daripada mengobati yang sudah terlanjur. Tapi kalau sudah terlanjur ya bagaimana menjaga supaya kolesterol ini tetap terkontrol baik ya kan, ya dengan pengobatan atau menggunakan medis ya, obat-obatan atau yang non medis seperti tadi. Jadi sebetulnya satu hal, pokoknya jangan patah semangat gitu loh. Kalau udah Dok ini kolesterol saya udah tinggi, terus badan saya udah gede gini-gini, jangan patah semangat. Jangan gitu patah kan. Semangat. Iya, ya kan. Jadi tetap tahu batasan dan kondisi saya itu gimana. Menurut pemeriksaan dokter, menurut pemeriksaan laborat bagaimana, terus kita menyikapinya tetap minum obat, terus tetap memperhatikan tadi yang kita anjurkan dan kita larang. Tapi jangan lupa yang terakhir adalah berdoa ya sama Allah, sama Tuhan, bahwa selalu dikasih kesehatan. Karena amin. Itu yang penting. Itu yang paling penting. Jadi supaya kita itu bisa diarahkan gitu ya. Kalau misalnya mau makan soto, sebelah aja ada selat gitu. Tapi bahaya juga selat. Kerupuknya kurang, es teh manis, wah udah. Di selat tapi pesennya soto. Alibi berarti ya Dok. Oke Dokter Ratih. Iya. Terima kasih. Terima kasih sudah memberikan banyak pencerahan buat kita, buat Sobat Muardi semuanya yang ada di sini, yang sudah bergabung kita di Facebook, di Instagram juga. Jangan lupa Sobat Muardi, kalau masih mau melihat saya dan Dokter Ratih berbincang, bisa lihat di rekamannya di live streaming hari ini, dilihat di Facebook dan YouTube Rumah Sakit Dr. Muardi.
Ya. Dokter Ati, materinya sangat baik, Dok. Ya, Terima kasih. Ya, Dokter Ati jangan lupa udah follow belum Rumah Sakit Dr. Muardi? Nah, kalau Dokter Ati sudah follow dan like, jangan lupa Sobat Muardi sekalian, like, follow, dan subscribe semua akun sosial media dari Rumah Sakit Dr. Muardi, baik di Facebook, Instagram, atau di YouTube. Iya. Oke. Kita rutin kan? Nggak usah misalnya takut ke rumah sakit, dengarkan ini aja, ini materi yang penting, ahli-ahlinya gitu loh. Jadi kita juga dapat wawasan, semuanya dapat wawasan. Ya kan? Kadang misalnya bisa dapat pencerahan ya kan, tidak hanya dari tetangga, teman, tapi ternyata bisa dari ini Muardi Wae, bisa saya tutang positif ya. Iya, jadi Muardi Wae tayang setiap Selasa, jangan lupa Selasa jam 9.30 akan ada banyak ahli-ahli yang datang akan berdiskusi sama kita bersama narasumber-narasumber terbaik yang ada di Rumah Sakit Dr. Muardi. Oke, sebagai penutup, jangan lupa kita harus selalu jaga protokol kesehatan supaya kita tetap sehat dan tetap terlindungi dari COVID. Betul ya, Dok ya? Amin. Oke. Sehat selalu. Kita semoga selalu sehat. Sampai jumpa lagi di minggu depan acara Muardi Wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.